Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini renungan firman Tuhan berjudul Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu ada saatnya di mana kita merasa hidup ini begitu berat dan penuh tekanan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Masalah seseorang dengan orang lain tentu berbeda-beda. Namun tahukah kita bahwa kita akan mencapai satu titik yang sama, di mana tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Pada saat seperti itulah orang akan mulai mencari Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ketika jalan terasa buntu, barulah mereka teringat akan Tuhan dan meminta pertolongannya. Apakah sikap seperti ini yang dimaksud mengandalkan Tuhan? Tentu tidak. Orang yang karena kebutuhan mendesak baru berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, bukanlah orang yang mengandalkan Tuhan atau yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mampu mengandalkan Tuhan dan menaruh segala pengharapannya pada Tuhan adalah mereka yang selalu melekat kepada Tuhan. Melekat pada Tuhan adalah suatu kondisi rohani yang harus terus diusahakan atau dibangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu dibuat berbeda oleh Tuhan. Sebab ada manifestasi dari pernyataan Tuhan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Tuhan dia adalah sumber segala sesuatu. Saudaraku, sadarilah bahwa hanya di dalam Tuhan, sang sumber anugerahlah, kita bisa menikmati keberhasilan dari apapun yang kita lakukan. Misalnya jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan tertentu, entah itu berkaitan dalam pekerjaan sekuler ataupun dalam pelayanan, maka segala unsur yang kita butuhkan untuk membuat pekerjaan tersebut berhasil ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu andalkan Tuhan, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia bisa jadi sesuatu itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi jangan pernah takut dan ragu untuk menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Tuhan tidak saja sanggup menolong kita, tetapi Tuhan juga sangat ingin menolong kita. Puji Tuhan. Alasan yang kedua, mengandalkan Tuhan berkaitan dengan persekutuan dengan Tuhan. Biasanya seseorang akan cenderung bertindak mengandalkan kekuatannya sendiri saat persekutuan pribadinya dengan Tuhan mulai terganggu. Contohnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika hubungan mereka terputus dengan Tuhan, mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan kekuatan mereka sendiri dan mereka gagal. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda seseorang mulai kehilangan persekutuan dengan Tuhan adalah ia sering sekali mengatakan, "Aku sibuk sekali," saat harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah sebuah respon alamiah yang akan dilakukan oleh setiap manusia ketika ia mendapati bahwa campur tangan Tuhan tidak lagi termanifestasi dalam kehidupannya atau dalam apa yang sedang ia kerjakan. Demi untuk memastikan keberlangsungan hidup atau apa yang ia kerjakan, seseorang itu akan mulai menggantikan unsur-unsur yang seharusnya dia terima dari Tuhan, diganti dengan hal-hal lain yang dia pikir dapat menggantikan unsur keberadaan Tuhan tersebut. Mungkin mereka mengandalkan koneksi dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit orang yang bertanya kepada roh-roh peramal atau orang-orang pintar. Padahal seharusnya ketika kita
tidak lagi melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah tindakan pertobatan untuk kembali ke jalan Tuhan. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri ataupun mengandalkan kekuatan manusia atau apapun, ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan atau pemberontakan terhadap Tuhan. Ini adalah suatu kesombongan. Jika sikap ini terus dipertahankan, maka saudaraku sudah pasti bahwa kehancuran sedang menanti di depan kita. Kesombongan merupakan awal kehancuran. Inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka tidak merasa perlu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya, mereka merasa aman karena mereka berkoalisi dengan sekutu-sekutunya bangsa-bangsa lain, bahkan menyembah allah-allah asing. Akibatnya saudaraku, mereka mengalami masa yang sangat berat dengan dibuang ke Babel selama puluhan tahun. Hidup susah di pembuangan akhirnya menyadarkan mereka untuk kembali mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang sanggup menolong mereka. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Alasan yang ketiga, mengandalkan Tuhan selalu merupakan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Penyelesaian masalah dengan mengandalkan cara atau kekuatan manusia seringkali hanya bersifat sementara. Bahkan setelahnya justru akan kembali memunculkan suatu masalah baru yang jauh lebih kompleks dari permasalahan awal. Saat Kain berusaha menyelesaikan masalah yang ia hadapi, rasa tertolak yang menggerogoti dan menyiksa batinnya dengan cara membunuh Habel, maka muncullah permasalahan baru yang lebih kompleks, yaitu Tuhan menuntut Kain atas pembunuhan yang ia lakukan. Belajar dari kasus hidup Kain, belajar dari kasus kehidupan bangsa Yehuda, kita belajar bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, dibutuhkan keterbukaan dan kerendahan hati untuk membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan meminta Dia untuk menilai, mengevaluasi, mengkoreksi, dan meluruskan kembali kehidupan kita, sehingga hidup kita kembali berkenan di hadapan-Nya. Hidup dalam ketergantungan terhadap Tuhan merupakan suatu jenis kehidupan sehari-hari yang harus kita dedikasikan untuk memperkenankan hati Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Belajarlah dan latihlah diri kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Hal ini diawali dari sebuah hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan, di mana kita selalu dekat padanya. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan itu mampu dan Tuhan itu mau menolong kita. Mengandalkan Tuhan selalu menjadi solusi terbaik dari setiap penyelesaian masalah kehidupan kita. Sebab Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memberi nasihat agar kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, menaruh seluruh pengharapan kami di tangan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa setiap pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang sia-sia. Dan setiap jalan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat mengandalkan Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu bersama, katakan Tuhan